Iya bang, jadi gini bang, Kenapa Ju? abang anak IT kan? Iya. Iya, saya juga lagi kuliah IT nih. Iya. Kan kata orang kalau IT tuh bakal mengguncang dunia katanya, menguasai dunia bener gak? Katanya ada robot lah, ada apa lah, pokoknya Terminator. Terminator. Kan ujungnya ke sana katanya. Menurut abang hal paling gila apa yang bisa dilakukan sama anak IT? Yang bisa dilakukan Iya, nggak bikin sesuatu yang nggak dimengerti sama mereka sendiri. contohnya tuh. Contohnya lu bingung ya? Iya. Tahu nggak lu di beberapa tahun yang lalu tuh ada kejadian masuk berita nih. Ah, Google mematikan AI-nya karena dia nggak bisa lagi mengerti tentang AI itu. Jadi gini nih, ada dua service. iya. Supaya dua service yang saling berbicara dengan mereka. Iya. Tapi protokolnya itu adalah mereka dibiarin untuk ngebikin protokolnya sendiri gitu. Oh jadi si AI itu bisa bikin protokol buat dirinya sendiri. Iya, untuk saling berkomunikasi. Kok apa? Kemudian mereka bisa menciptakan kayak cara berkomunikasi yang lebih efisien antar mereka, tapi nggak dimengerti sama manusia. Jadi yang bikinnya nggak ngerti. Iya, terus kemudian dimatiin. Karena itu takut kayak Terminator. Oh iya, benar itu kesana jadinya. Iya, kalau lo nggak ngerti kan terus tiba-tiba lo ditipu-tipu sama AI gimana? Iya, benar. Jadi tapi kalau simpelnya berarti kayak kita ditanya kerja kelompok, ditanya nih. Ini maksudnya apa codingan ini? Nggak ngerti. Oh, berarti kayak gitu ya. Berarti ujung-ujungnya gitu. Jadi sama aja berarti dasar teknologi. Nah, kalau menurut gua nih ya Bang ya, paling gila berarti dari ini membodohi manusia. Mungkin. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya gue bikin program buat diri gue sendiri tapi guanya nggak ngerti berarti gue bodoh. Bukannya lu udah kayak gitu ya? Iya emang sih. Copas dari Stack Overflow gitu. Kalau gue tiga school kalau misalnya web gitu kan. Iya. Aduh, tapi ada nggak sih kayak hal lain yang menurut abang kayak membingungkan gitu, kenapa sih orang bisa bikin ini di depannya tiba-tiba gitu, kayak sekarang kan diterbangin ke Mars. Berarti kan ada robot dulu yang ke sana. Robotnya berarti bisa menyerupai manusia kan? Itu menurut aku udah aneh dong. Nggak menyerupai manusia kan kalau yang diterbangin ke Mars sekarang itu. Iya kan jalan-jalan dulu kan, cuma jalan-jalan kan. Iya. Kan ada Asimo gitu-gitu kan sekarang. Ada apa? Asimo yang robot gitu. bersih-bersih. Oh, Kan itu bisa, udah kayak bisa manusia. jalan. Iya. Atau kayak Boston Dynamics yang bisa jalan. Betul. Bisa parkour katanya. Iya, itu gimana Bang kalau menurut Abang? Apa? Membingungkan. Membingungkan. Kalau aku sih bingung sih Bang. Iya, karena kita nggak ngerti kali ya. Mungkin. Jadi sebenarnya teknologi itu bikin kita nggak ngerti ya Bang ya. Iya, lo tau nggak beda kan? Kayak machine learning sendiri kan kenapa dibikin machine learning gitu? Sederhananya gini loh, karena kita nggak bisa memprogram untuk memprediksi semuanya. Jadi kita nggak bikin bahwa kita meniru cara otak manusia bekerja. Tapi sebenarnya kan kita nggak terlalu mengerti cara otak kita sendiri bekerja gitu. Iya. Jadi gimana tuh? Kita mencoba meniru yang kita nggak terlalu mengerti, jadinya sesuatu yang tidak terlalu kita mengerti juga kan? Iya, berarti harusnya nggak jalan ya? Jalan tapi kan karena meniru kan, terus kan itu pakai matematis segala macam gitu kan, pakai rumus matematis. Jadi berjalan, tapi bisa menjadi sesuatu yang tidak kita mengerti dan itu yang berusaha dicegah gitu. Oh iya paham. Jadi kayak supaya juga gimana caranya kan tadi gue bilang kan membodohi manusia gitu kan, supaya jangan bias terhadap manusia yang lain gitu, seperti itu kan. Karena lo tau nggak ada sampai film di Netflix nggak salah ya, ada tentang AI gitu. Gue cuma nonton trailernya doang. Jadi dia ngomong tentang biasnya AI gitu kan. Iya. Nah, dia orang hitam. Kalau dipindai dengan suatu AI itu, misalnya dengan face recognition itu, dia nggak dianggap manusia dong. Nah itu. Tapi begitu dia pakai topeng yang orang kulit putih, dianggapnya manusia. Ya. Begitu kan? Serem kan ya? Serem. Nah makanya ternyata dibilang AI-nya itu bias karena sampel data yang dipakai untuk mentrainingnya itu cuma orang kulit putih gitu. Kulit putih ya berarti. Kadang-kadang teknologi juga bisa bikin rasis ya Bang. Bisa. Orang-orang bukan Indonesia doang yang rasis ya. Teknologi juga bisa rasis. Iya benar. Terus kalau misalnya ini Bang, kan katanya kalau misalnya ini gue ada teman nih, ke Facebooknya kehack. Apa segala macam kayak misalnya hack. Dulu bisa hack balik nggak kan? Misalnya ini kuliah IT nih kan. Tapi kan itu kan ada penjurusan yang lain nih Bang ya. Berarti bisa semua orang bisa nge-hack dong kalau misalnya kalau kayak gitu. Kan itu orang-orang gila tuh mikirnya kayak ini pasti anak teknologi, anak IT bisa nge-hack. Kan nggak mungkin Bang. Itulah sama kayak itu sih. Nanti kan kalau lu kan ya kalau sekarang kan mungkin gitu ya. Yang kalau zaman dulu tuh kayak apa?
Lo kerja ya bener TV. Komputer gue rusak, mouse-nya gimana nih benerinnya gitu. Mana gue ngerti juga gitu kan. Iya benar. Jadi teknologi itu sebenarnya buatan manusia ya Bang ya. Iya. Untuk mempermudah manusia. Harusnya. Jadi kalau misalnya ada ide gila untuk misalnya kayak Terminator gitu-gitu, berarti harusnya yang salah ya Pak? Manusianya lah. Berarti semua ini balik lagi ke manusia. Iya. Jadi teknologi itu nggak ada salahnya. Ya gimana lo? Ya gini deh. Itu kan alat ya menurut gue ya. Ini kan dibikin ya. Terus gue bikin palu nih. Terus ada yang memakainya buat bunuh orang. Nah, yang salah palunya atau manusianya? Manusianya. Ya udah begitu dah. Ya jadi balik lagi ya. Ke manusia. Berarti segila-gilanya ide itu yang bisa merelasikan adalah manusia. Oh, berarti balik lagi ke manusianya. Manusianya. Nah, kalau manusia yang nggak gila, ya nggak gila. Iya. Tapi orang butuh orang gila untuk menciptakan yang aneh-aneh gitu. Iya sih. Iya kan. Lu contoh lah kayak kenapa sih kayak mobil listrik? Ya. Kenapa baru sekarang meledaknya? Nggak zaman dulu banget. Ya sekarang yang cukup gila untuk ngelakuin itu ya si Elon Musk. Iya sih, kalau nggak gila nggak bakal dibikin. Iya, kalau nggak segila dia mungkin dia nggak akan ngebikin gitu dan nggak akan ketemu caranya. Bukan nggak ketemu caranya ya, nggak akan semakai cara yang bisa mensukseskan itu gitu seperti sekarang gitu. Iya, benar. Berarti gila juga perlu ya kalau gila juga perlu. Tapi harus dibatasin gitu. Kalau misalnya nggak dibatasin nanti ada yang nge-hack Bang, apa segala macam, itu gimana Bang? Apa maksudnya? Kan ada tuh temen gua katanya di penjara gara-gara nge-hack. Iya nge-hack gitulah. Terus nggak ngerti nge-hacknya gimana. Tapi kan dia nggak sekolah IT kan. Tapi itu berhubungan dengan teknologi. Itu hal gila nggak menurut Abang? Gila sih. Tapi memang gitu kan. IT kan. Jadi kan sekarang istilahnya lo nggak perlu sekolah. Lo punya keinginan belajar. Lo bisa melakukan itu gitu. Dan tadi kan temen lo kan mungkin di penjara ya sekarang ya. Mungkin 5 tahun lagi setelah dia keluar dia jadi konsultan tuh. Konsultan security. Oh iya. Benar juga ya. Ada ceritanya lo begitu. Oh iya. Zaman dulu tuh ada yang dia udah berkali-kali melakukan kejahatan IT gitu, ditangkap sampai dia nggak boleh megang komputer selama 13 tahun gitu. Oh iya. Dia keluar nggak boleh nyentuh sama sekali lo komputer, bahkan nyentuh doang nggak boleh dia itu. Berarti nggak bisa nyari duit ya? Nggak bisa nyari duit lah sekarang kan. Ikut jadi Gojek aja jadi driver nggak bisa dia kan. Iya benar. Nah kemudian dia keluar jadi konsultan security. Dapat duit juga tuh jadi. Iya, berarti ada gunanya juga orang gila ya. Iya. Kadang-kadang tapi. Banyak gunanya sih kalau terarah ya. Oh iya itu kuncinya berarti terarah. Berarti orang gila yang tadi Abang bilang soal Google itu yang sampai akhirnya dia matiin sistemnya berarti itu nggak terarah. Iya karena nggak bisa dia mengerti kan. Karena iseng soalnya. Mungkin juga kali ya nggak ngerti. Jadi menurut Abang semua teknologi ini harus gila tapi terarah. Bisa gila nggak apa-apa dia itu kan. Tapi bisa diarahin gitu. Karena kadang-kadang contohnya kebanyakan ide-ide itu kan yang gila, yang liar itu kemudian berusaha diarahin gitu supaya bisa berguna gitu kayak Bitcoin gitu kan. Sekarang kan lu tahu nggak mau dibikin IDR digital. Kayak gitu kan. Awalnya kan karena Bitcoin terus kan pemerintah melihat wah ini bisa gila nih kalau dibiarin gitu aja. Akhirnya dibikin mata uang digital Indonesia atau negara-negara gitu biar terarah gitu kan. Kayak gitu. Biar penghasilannya bisa diambil pajaknya gitu kan. Karena begitu juga teknologi kadang-kadang suka ngilangin pajak gitu kan. Aduh. Jadi itu ya sebenarnya teman-teman. Semua kegilaan yang ada di dunia ini berhubungan dengan teknologi harus diarahin. Iya, kita harus bisa ngarahin. Kalau enggak jadi goblok sendiri gitu kan. Udah bikin sendiri tapi nggak tahu cara ngendaliinnya kayak yang tadi diceritain sama si Abang. Gitu teman-teman. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dah.